Sampai mana tadi? Sampai makan. Enggak, sebelumnya tuh tadi apa? Hal-hal kecil lebih rebel, kamu lebih rajin sholat, lebih rajin ngaji, lebih rajin. Iyalah, orang aku nganterin kamu 30 menit bolak-balik 1 jam ke guru kamu di Cibinong kan? Oh, Iyalah. Jadi makin berkarakter kan? Iya, ketemu sama orang yang cocok. Karena aku ngeliat, nih guru cocok jadi gurunya istriku nih. Terima Wah, kasih ya Pak sudah membimbing saya. apa aja yang kamu pelajarin dari guru jalan kamu? yang begitu lurus. Apa ya? Aku kan belajar sirah ya. Oh gitu. Belajar sejarah sih, dan mungkin jadi berkesinambungan juga dengan apa yang aku lagi pelajarin sekarang. Sejarah tuh penting banget. Dan Sirah Nabawiyah itu benar-benar jadi apa ya, kalau misalnya kita mau belajar sejarah Islam yang di cabang lain, Sirah Nabawiyah itu benar-benar jadi kayak patokan apa ya, first milestone-nya gitu, gimana ya, pokoknya timeline-nya itu akan lebih ke gambar kalau kita ngerti tentang sejarah Rasul gitu. Kalau aku sih seringnya bilangnya apa ya, sejarah tuh adalah kayak tali yang akan ngehubungin antara masa lalu dengan masa sekarang dengan masa depan gitu. Dan itu juga akan sejarah adalah tali yang akan menghubungkan kalau kita pengen belajar Al-Quran dan kita harus belajar hadis juga. Itu sejarah sangat berpengaruh kan. Karena kita tuh nggak mungkin bisa bisa menafsirkan Al-Quran atau bisa mentadaburi Al-Quran sebelum kita tuh mengetahui sejarahnya. Gak boleh sembarangan kan. Terus misalnya ada orang yang baca surat Al-Baqarah kan, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia bilang katanya bunuhlah orang-orang kafir setiap kali kamu bertemu dengannya. Terus kemudian dia langsung amalin. Wah, salah. Dia dulu ini namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya surat itu adalah dari sejarah, dan sejarahnya pada saat turun-turunnya pada kapan? Pada saat perang. Dan kalau misalnya kondisinya kayak di Palestina ya wajar lah begitu ya gitu sih. Nah terus jadi kalau kita pengen pahamin Al-Quran ya kita harus pahamin lewat sejarah. Sama kalau kita pengen pahamin hadis ya kita juga harus pahamin sejarahnya. Kalau dalam hadis tuh ada yang namanya ilmu asbabul wurud. Jadi sebab-sebab turunnya hadis gitu. Kalau kamu udah belajar saya mana? Ini apa sejarah sama Bu Nur? Sampai Rasul mau lahir. Rasul mau lahir ya. Enggak, pokoknya karena aku belajar kitab yang lumayan tebel gitu ya. Bukan cuman tebel sih ya. Tebel banget. Kitabnya seorang mujtahid ya, tulisan. Aduh sakit deh aku pakai kacamata Bisa pakai kacamata kali ya Iya boleh. Aku sakit pakai kacamata. Jadi karena aku tuh belajar kitab yang bukan cuman tebel tapi tulisan seorang yang masyhur ya dalam apa persirohan gitu. Jadi aku pakai kitabnya Ibnu Hisham. Dan memang kalau aku baca sendiri itu benar-benar menurut aku sulit untuk memahami gitu. Jadi kayak banyak ini kok susah ya connecting the dots-nya, kayak ada missing link aja menurut aku gitu. Jadi memang ketika kita ketemu, ketika aku belajar tuh ya per baris tuh ya kita bener-bener syarah gitu. Jadi dijelasin ini maksudnya apa, backstory di baliknya seperti apa kayak gitu. Jadi benar-benar lama banget sih, mungkin bisa tahunan kali ya, kayak kuliah kali ya. Sampai kelarnya gitu. Tapi emang aku ngerasa Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham tuh benar-benar itu berat sih. Aku bacanya tuh pas ketemu sama Bu Nur juga, sama Bunda Nur ketemunya. Tapi itu jadi ini ya, jadi apa? Kitab induk lah ya. Iya, kitab induk di antara banyak kitab sirah gitu. Makanya aku kan bilang kamu ayo kita cetak nih satu buku yang Sirah Nabawiyah tapi ringan banget dan enak banget buat dibaca sama orang ya kan. Nah, Meeting Muhammad sama Stories from Desert. Tau nggak itu judul? Dessert. Kalau dessert itu makanan penutup, begitu ya. Dessert ya. Lah. Aduh, tolong. Oke. Sebenarnya tujuan untuk mencetak buku itu tuh bukan untuk downgrading kitab induknya sih. Tapi memang waktu itu aku ngerasa orang-orang yang baru-baru belajar kayak aku dulu ya, itu benar-benar butuh kayak tahapan-tahapan kitab yang memang lebih ringan. Anak tangganya ya. Anak tangga kalau aku ya. Tapi kalau misalnya memang bisa belajar dari awal yang memang udah dari awal belajar udah bisa yang kitab induknya, itu lebih tepat sih menurut aku sebenarnya. Menurut aku enggak. Kenapa semua orang tuh butuh yang namanya step tangga untuk bisa naik ke atas? Karena kan kita udah pernah belajar teori berpikir kan. Ya toh. Gimana nih? Tuh. Tadi aku tuh kayak lebih depan daripada kamu ya. Oh gitu. Nah,
Gini ya. Iya. Nah, jadi kan kita udah belajar tentang teori berpikir kan, bahwa pemahaman itu nggak akan muncul kecuali kalau kita punya informasi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia akan baca punya kitab yang tebal segitu kalau dia informasi sebelumnya tentang kayak, pasti akan nanya apa itu Jumadil Awal misalnya gitu kan. Apa itu Jumadil Ula, padahal itu nama-nama bulan gitu. Apa itu jahiliyah, kan bisa bertanya-tanya. Tapi kalau misalnya kita udah punya informasi sebelumnya, itu baru akan connect gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar sirah, mulai dari yang ringan-ringan dulu gitu. Iya, tanpa mendiskreditkan kitab Kita induknya. induk lain. Soalnya banyak sih ya kejadian kayak kitab yang induknya itu malah jadi kayak nggak usah belajar itu. Iya, betul. Itu terlalu berat dan terlalu jelimet gitu. Nggak usah, udah yang enteng-enteng aja. Makanya kan kita disunahkan kalau belajar itu nggak boleh belajar sendiri, tapi belajar emang bersama guru. Biar gurunya itu yang nanti akan ngasih tahu kita perspektif seperti apa yang benar gitu. Kalau kayak tadi yang ayat aku bacain ketika dia baca Quran, wah kisruh, serem kan jadinya kan. Jadi emang harus ada gurunya gitu. Iya. Menurut kamu sepenting apa sih? Sirah. Sebagai kamu sekarang udah seorang ibu, seorang wanita, seorang anak dari seorang ayah. Iya, aku sangat-sangat jauh lebih kerasa ketika udah jadi ibu sih. Karena kan kita bagian dari orang yang mendidik generasi ya. Jadi dan kita tahu semuanya bahwa sejarah itu berulang gitu. Jadi it's a part of our udah masuk ke keseharian kita aja harusnya, apa yang terjadi di zaman Rasulullah dulu. Dan apa yang menjadi timeline kehidupan Rasulullah tuh harusnya kita belajar banget, karena kan kita pengen anak kita sesuai fitrah. Anak kita mendapatkan potensi terbaiknya sebagai seorang manusia gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri anak tuh beda-beda gitu kan. Tapi ya kita harus lihat di mana kalau bukan ke manusia terbaik gitu. Betul. Jadi kalau bagi aku udah kayak harus gitu sih kalau misalnya untuk belajar. Iya ya, maksudnya kita tuh banyak baca idola, motivator, kemudian inspirator gitu kan. Tapi kita kadang-kadang lupa sama insan yang memberikan rahmat untuk seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Enggak sih? Iya. Jadi bagi aku nggak ada sosok lain yang memang harusnya benar-benar kita lihat lebih fokus gitu selain Rasulullah. Karena ya walaupun nggak bisa dipungkiri ya, aku kan hidup dengan dimasuki banyak sekali pemikiran-pemikiran yang tidak dari Islam gitu ya. Dari barat maupun dari manapun gitu. Dan memang susah sih untuk shifting dari role dari siapa ke Rasulullah, dari seseorang yang lain ke Rasulullah tuh memang shiftingnya nggak semudah itu gitu. Tapi ketika kita benar-benar udah paham urgensinya, kayak aku di keadaan sekarang aku udah menjadi ibu, itu jadi kayak lebih reasonable. Apa, kasih dong clue-nya? Kenapa jadi seorang ibu tuh penting untuk belajar sejarah? Kenapa? Kan tadi aku udah bilang kita tuh mendidik generasi. Nah, mendidik generasi itu yang seperti apa yang kamu bayangin gitu? Kan mendidik generasi kan bisa jadi kayak mematangkan dia terhadap skill-skill baru supaya dia nanti bisa survive, dapat duit banyak kan gitu kan. Nah, generasi seperti apa yang kamu inginin ketika kamu ngajarin generasi kamu tuh sirah gitu? Apa sebenarnya kamu pengen? Jadi sebenarnya balik lagi ke purpose. Kalau misalnya memang tujuan yang dicari adalah misalnya tadi kayak kata ayah tuh harta, terus juga mungkin power gitu-gitu. Itu nggak jadi bagian dari yang aku kejar sebagai seorang ibu. Insyaallah ini baris trik. Apaan sih ya? Nggak jelas. Luar biasa, sudah tertanam berarti, sudah satu frekuensi. Terus. Luar biasa kamu meradikalisasi aku. Wish. Enggak guys, enggak. Memang aku radikal dari itu. Iya, terus. Tapi itu yang jelas itu bukan yang kita cari. Kalau misalnya kita ngelihat popular opinion zaman sekarang tuh adalah hidup tuh kan untuk cari kebahagiaan. Nah kalau misalnya kita belajar lagi, itu tuh idenya siapa gitu kan? Idenya siapa? Ide barat lah. Iya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ngelihat sekarang kan kita tahu nanti kita itu bakal meninggalnya tuh kemana gitu. Udah jelas kita tuh bakal balik ke siapa. Tunggu. Jadi kalau misalnya orang-orang barat itu cuman kayak kebahagiaan dunia aja nih. Nah, tapi kalau Islam itu tujuan hidupnya itu bukan cuma sekedar bahagia, tapi untuk beribadah gitu kan. Untuk bahagia dunia dan akhirat gitu kan. Beda gitu. Dan bahagia di dunianya bukan standarnya bukan materi. Materi, nah gitu dong. Jadi biar audiens tahu gitu. Oh iya, oke. Ya nggak sih? Kan mereka nanti bertanya, ini bahagia, emang salah gue bahagia kan? Nanti gitu. Enggak. Nah, jadi gitu ya tontonnya. Wajar, manusia itu pasti merasakan kebahagiaan ketika misalnya dapat baju baru itu bahagia banget. Dapat sate tadi bahagia banget. Cuman itu tadi maksudnya karena kebahagiaan itu nggak mutlak ya. Jadi yang kita kejar tuh sesuatu yang nggak mutlak aja gitu. Logically.
Apalagi kalau misalnya standar bahagia itu diukur dari materi, itu sangat-sangat sempit gitu ya. Iya, sangat-sangat sempit. Kan ada orang yang ditakdirin memang nggak punya materi lebih kan. Oke, oke. Terus dia stress over the takdir gitu. Itu kan nggak bisa selesaikan masalah banget gitu. Oke. Gitu. Oke. Tapi kita jangan bahas tentang takdir nanti ini iya. kemana-mana. Tapi Balik lagi ya. intinya- Kenapa apa yang kamu harapin dari generasi yang kamu ajarin sejarah? Apa yang kamu harapin? Kalau aku menilik dari aku pribadi ya. Yang paling luas dari aku adalah paham sama perjuangan sih. Itu masih general. Apa sebenarnya? Ada nggak sih kaitannya dengan kejadian di 7 Oktober itu? 7 Oktober kita tahu kita sedang berduka nih bersama-sama nih bahwa saudara-saudara kita di Palestina tuh lagi dibantai habis gitu. Setiap hari itu aku scroll itu selalu aku ngeliat tuh, ya Allah, kenapa bisa begini, ya Allah, kenapa bisa begini. Itu selalu aku savein sih biar aku tuh nggak futur. Ada nggak kaitannya kayak generasi yang memahami sejarah adalah generasi yang nanti bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa? Ada nggak sih? Pernah dengar nggak salah satu bukan quote sih, pernyataan dari PM-nya di negara-negara Israel itu sekarang, Bapak Netin gitu. Nah, si bapak itu pernah bilang, kita tuh sekarang lagi menghadapi umat muslim yang satu, mereka itu nggak paham sama sejarahnya sendiri. Yang kedua nggak suka baca, yang ketiga mereka nggak detail. Kalau nggak salah yang kedua itu ya. Yang jelas itu benar-benar nunjukin bahwasannya memang musuh-musuhnya umat muslim sekarang itu memang udah mempersiapkan semua ini tuh secara detail. Mereka tahu banget sejarah seperti apa, dan mereka memang seorang pembaca ya. Dan itu refleks ke aku pribadi ya. Kata Iqra itu kan diturunin bukan gitu aja. Kita tuh kalau bisa dibilang memang kita tuh harusnya menjadi kita tuh umat pembaca loh. Bahkan itu kata pertama dari ayat Quran yang diturunin tuh read gitu. Tapi sekarang yang terjadi kan nggak kayak gitu. Nah, jadi harapan aku ketika memang nanti anakku belajar sejarah, itu kan bagian dari belajar juga membaca, membebaskan akal pikiran gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah akal pikiran itu sudah lebih tersentuh, jadi harapan aku ya paham sama apa yang dia perjuangkan di dunia ini. Jadi bukan cuman yang aku lulus SD, cari SMP kemana ya? SMP-nya ke sini, terus lulus mau SMA mana? Terus nanti abis lulus SMA aku mau kuliah apa ya? Nanti prospek kerjanya gimana ya? Nggak cuma gitu doang gitu loh. Tapi ngerti setelah meninggal tuh ngapain, dan di dunia itu ngapain gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Semua ketika belajar Islam tuh jadi kayak garisnya jauh lebih jelas aja gitu. Walaupun aku tidak munafik ya, aku masih senang-senang, masih suka main-main. Maafin aku ya. Ya jadi gimana? Tapi ya aku berusaha banget supaya bisa connecting the dots, karena aku tadi udah terbiasa dengan kehidupan yang mungkin memang nggak ada di jalan itu ya. Gitu. Memang butuh banyak banget yang harus dikorbanin sih, terutama kayak kecenderungan diri. Nanti beruntung dong kamu nikah sama aku. Ya lumayan. Beruntung. Aku tuh dulu ngira kayak kalau kita nikah tuh apa? Waktu awal-awal nikah ya aku kira kita masih bisa kayak Netflix and chill, nonton segala macam. Ternyata kalaupun kita nonton berdua pun nontonnya dokumenter. Gak seru banget. Maaf ya. Jadi ya ampun, apa itu Netflix? Kita nonton Netflix sih, tapi dokumenter mumi coba. Dokumenter Mesir ya. Iya, Mesir sini kita nonton yuk. Nontonnya dokumenter Mesir ya. Ada arkeolog gitu ya Allah. Oke, balik lagi ke cerita tadi tentang Palestina ya. Jadi orang-orang yang bisa berjuang dan punya karakter pejuang adalah mereka yang mengerti masa lalunya gitu. Kalau misalnya guru-guru kita tuh pernah bilang dan sering bilang bahwa mereka yang nggak tahu masa lalunya, dia nggak akan tahu apa yang harus dia kejar di masa depan. Ya kan, karena kalau misalnya orang Jepang tuh kan dia masa lalunya dia tahu nenek moyangnya kan seorang samurai. Kalau misalnya dia pulang dari perang terus kemudian nggak bawa kemenangan, mereka tuh punya semangat busido gitu kan, atau hirakiri gitu ya, untuk jadi lebih baik gue mati daripada pulang gue malu gitu. Dan itu sampai sekarang tuh masih terbawa gitu kulturnya kan. Kalau misalnya gue korupsi, gue mendingan mati aja gitu, jangankan korupsi, itu kereta telat aja. Iya, kereta telat aja langsung mundur dari jabatan gitu kan. Terus kalau misalnya nilai jelek aja langsung bunuh diri gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya efek dari sebuah karakter. Maka kalau misalnya kita tuh efek dari sebuah sejarah, kalau misalnya sekarang kita tuh bertanya-tanya kenapa Israel tuh sebegitu kejinya ya. Sebenarnya aku bertanya-tanya loh, mereka tuh kok begitu kejinya, begitu kejamnya ya. Mereka tuh kemarin ada seorang ibu lewat, bayangin ada ibu-ibu lewat, wanita lewat, abis itu ditendangin.
sampai kerudungnya tuh lepas. Abis kerudungnya lepas, mukanya bengap. Abis itu kan dia alhamdulillahnya selamat gitu. Terus yang nendang-nendangnya tuh ketawa-tawa gitu. Terus kemudian ngelihat ada anak-anak lewat, abis itu langsung ditembakin. Terus nenek-nenek lewat ditembakin. Itu parah banget ya. Dan setelah itu mereka apa? Mereka tuh pesta, joget-joget, buat apa, yel-yel dan nyanyi-nyanyi bahwa iya mereka harus mati, mereka harus. Itu kan serem ya. Maksudnya kok bisa ada orang yang ngebunuh dan dia tuh happy gitu. Benar-benar psikopat gitu. Dan ternyata jawabannya adalah pada sejarah gitu. Kenapa? Karena memang mereka tuh sudah kan generasi hari ini adalah generasi yang dididik di masa lalu, ya nggak? Nah di masa lalu dia diajarin apa? Diajarin di Talmud ya, dalam kitabnya. Ini apa? Ada satu kitab namanya Hakadha Yurobil Yahud Atfalahum. Beginilah orang-orang Yahudi itu membina anak-anak mereka. Dan di kitab itu dijelasin bahwa mereka memasang seluruh instrumen bahwa mereka adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Seorang selain mereka adalah orang hina. Membunuh orang selain Yahudi adalah nggak masalah. Dan itu ditanamin di setiap instrumen, baik itu buku, majalah, kemudian TV, segala macam. Nah, makanya ketika mereka tuh bunuh itu sambil ketawa-tawa. Iya. Serem banget gitu. Dan ya kayak gitu. Nah, kenapa kita tuh nggak punya karakter seperti itu ya? Nah, itu karena kita tuh lupa sama sejarah kita sih, ya nggak? Karakter seperti itu maksudnya pembunuh? Enggak, kita nggak punya karakter yang kuat seperti orang Yahudi. Karakternya bold banget nih, begini kan. Harusnya kan kita gimana ya? Menebar rahmat, terus kemudian bersikap adil, kemudian mau memperjuangkan kebenaran, gitu kan. Terus kemudian mau memuliakan tetangga, memuliakan saudara, gitu kan. Solidaritas, itu kan sebenarnya adalah nilai-nilai yang akan kita temukan ketika kita mempelajari masa lalu kita gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita aja nggak tahu kakeknya bapak kita siapa. Iya, kayak gitu ya. Betul. Ya kan? Kita nggak tahu buyut kita tuh siapa. Coba siapa kalau bun? Aku. Denaura bin, nanti disebut, nanti tahu nama bapakku. Ya nggak apa-apa. Emang anak SD. Binti papa. Aduh, kok lupa nama Aki ya. Binti Dharma Wijaya. Bukan. Binti Syafi'i. Bukan, apaan sih? Oh, bukan. Nama aku binti papa. Bin, lupa aku namanya. Bukan? Tuh kan. Ya, aku tahu tapi aku lupa. Oh iya. Oke. Oke, aku maaf ya kayak. Oh ini Hasan Basri Dharma Wijaya. Bin, udah nggak tahu. Udah. Kalau aku abi aku bin Sukaeri bin Abdul Qadir. Udah hafal 3 di atasnya. Aku apa? Nanti Sezade bin Alfa Abdurrahman bin Abi bin Sukaeri bin Abdul Qadir. Iya. Oh, iya. Oke. Terus bin siapa lagi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah itu dia. That's a missing link. Itu kaitannya sih. Oh iya. Mohon maaf lahir batin kalau belibet. Coba untuk sederhanain ya. Jadi yang mungkin kita berdua maksud pentingnya kita belajar nasab itu adalah untuk mengokohkan karakter kita seperti apa. Contoh misalnya, aku tuh sering diceritain bahwa abi aku dulu tuh masa lalunya begini. Terus dulu tuh punya masalah ini. Dulu tuh pernah berjuang seperti ini. Dulu tuh pernah kena musibah kayak gini. Nah, ketika kita diceritain, oh gila abi gue ternyata struggling banget ya dalam hidup ya. Itu kan kita jadi kayak, gue nggak bisa kayak gini. Iya gak sih? Terus apalagi kalau kita tahu misalnya kakek kita dulu tuh kayak apa. Kakek Sukaeri itu kakek yang sangat luar biasa. Dia tuh jadi kayak tetua di kampung gitu. Nah Uyut Abdul Qadir itu juga sangat luar biasa. Dia pejuang gitu, pejuang kemerdekaan. Dan ketika dengar cerita-cerita nenek moyang kita gitu, itu benar-benar ngebentuk karakter sih. Iya. Makanya aku juga pernah bilang ke Bubun, jadi cara mendidik Zade nanti kamu tuh harus cerita banyak tentang aku. Iya. Ya kan? Tentang kakeknya. Tentang aku, tentang kakek aku, tentang buyutku gitu. Sama nanti ketika aku cerita ke Zade, aku bakal cerita banyak tentang Bunda. Supaya nanti Zade tuh, jadi kita tuh nggak GR gitu kan sih? Iya. Tau nggak ayah tuh gini-gini, apa sih gitu kan? Jadi nyeritainnya tuh bagian ibunya, dan bagian ayahnya adalah nyeritain bagian ibunya. Ibunya nyeritain bagian ayahnya nyeritain bagian ibunya gitu. Jadi anak tuh punya perspektif dan apa cerita yang kuat, karakter yang kuat gitu. Iya, paham lah ya perjuangan sebelum